Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Permatasari dari kelas 12 IPA 3, nomor absen 15. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai korosi. Selamat menyaksikan. Nah, untuk pertama kali kita harus tahu nih, apa sih pengertian dari korosi? Apa sih yang dimaksud dengan korosi? Nah, pasti orang awam akan berpikiran bahwa korosi ini identik dengan perkaratan besi atau besi yang berkarat. Nah, padahal arti sebenarnya korosi ini bukan hanya terjadi pada besi dan bukan hanya besi yang mengalami perkaratan, tetapi semua logam juga akan mengalami perkaratan. Nah, salah satu logam yang mengalami perkaratan ini yaitu besi atau Fe. Nah, mengapa besi atau Fe ini mengalami perkaratan? Karena besi atau Fe ini berada di deret volta bagian kiri, sehingga ia memiliki E0-nya lebih kecil atau potensialnya lebih kecil. Otomatis ia akan lebih mudah teroksidasi, sehingga ia akan lebih mudah untuk mengalami korosi. Nah, itulah mengapa besi tadi mengalami perkaratan. Nah, jadi pengertian dari korosi ini yaitu peristiwa teroksidasi suatu logam yang diakibatkan oleh O2 atau oksigen. Atau dengan kata lain, korosi ini merupakan reaksi redoks yang terjadi antara suatu logam dengan berbagai zat di luar lingkungan yang akan menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Nah, contohnya tadi yaitu perkaratan yang terjadi pada besi. Pada peristiwa korosi, logam akan mengalami oksidasi, sedangkan udara atau oksigen akan mengalami reduksi. Pada karat logam umumnya berupa oksidasi. Contohnya pada kawat besi Fe2O3XH2O. Warna perkaratannya yaitu coklat kemerahan. Nah, setelah kita mengetahui pengertian daripada korosi, tentu kita juga harus mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korosi. Apa sih faktor-faktor pemicunya? Apa sih yang bisa menyebabkan korosi ini lebih cepat terjadi? Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya korosi. Yang pertama, air dan kelembaban udara. Air dan kelembaban udara ini merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam terjadinya korosi. Seperti yang kita ketahui, kelembaban udara banyak mengandung kadar uap air. Nah, jadi konsepnya, jika di suatu daerah itu semakin lembab, maka otomatis kadar uap yang dihasilkan juga semakin tinggi, sehingga logam akan lebih mudah teroksidasi dan akan lebih mudah mengalami korosi atau perkaratan. Tapi jika logam berada di tempat seperti gurun, itu kan merupakan tempat yang bukan lembab, maka korosi sulit terjadi dan logam pun akan lebih tahan lama. Oleh karena itu, jika kita mempunyai besi atau logam-logam di rumah yang diperlukan untuk ia bisa tahan lama, kita harus menyimpannya di tempat-tempat yang lebih kering agar ia susah atau sulit untuk berkarat. Nah, yang kedua, elektrolit. Elektrolit berupa asam atau garam. Nah, elektrolit ini merupakan media atau tempat yang baik untuk terjadinya transfer muatan, sehingga hal tersebut mengakibatkan elektron mudah diikat oleh oksigen di udara. Nah, perlu yang kita ketahui yaitu air hujan banyak mengandung asam, sedangkan air laut banyak mengandung garam. Nah, air hujan dan air laut inilah yang menjadi faktor pemicu terjadinya korosi. Maka dari itu, pagar besi yang letaknya dekat dengan pantai atau laut, maka ia akan lebih mudah terjadinya korosi. Kemudian yang ketiga, permukaan logam yang tidak rata. Permukaan logam yang tidak rata ini juga merupakan faktor terjadinya korosi. Dari sini kita mengetahui bahwa bentuk permukaan logam
juga berpengaruh dalam terjadinya korosi. Permukaan logam yang tidak rata ini akan mengakibatkan terbentuknya kutub-kutub muatan. Nah, kutub-kutub muatan ini akan bertindak sebagai anode dan katode, sehingga permukaan logam yang tidak rata ini akan lebih mudah mengalami korosi atau perkaratan. Dan jika kita ingin membuat logam tersebut lebih tahan lama, maka kita harus mengusahakannya agar ia tetap licin dan bersih, sehingga kutub-kutub tersebut akan sulit terbentuk dan korosi akan sulit terjadi. Kemudian yang keempat, terbentuknya sel elektrokimia. Terbentuknya sel elektrokimia ini dilatar belakangi oleh dua permukaan logam yang saling bersinggungan. Jika dua permukaan logam yang saling bersinggungan ini memiliki beda potensial dan bersinggungan pada lingkungan yang berair atau lembab, maka secara tidak langsung sel elektrokimia akan terbentuk. Nah, jika logam yang memiliki beda potensial lebih rendah ketika bersentuhan dengan logam yang memiliki beda potensial lebih tinggi, maka ia akan melepaskan elektronnya. Maka dari itu, logam yang memiliki potensial lebih rendah akan lebih mudah mengalami oksidasi dan lebih mudah mengalami korosi atau perkaratan dibandingkan dengan logam yang memiliki beda potensial lebih tinggi. Karena logam yang memiliki beda potensial yang lebih tinggi, logamnya akan lebih awet, lebih tahan lama dan sulit terjadinya oksidasi atau korosi. Nah, contohnya yaitu paku yang terbuat dari tembaga yang digunakan untuk menyambung besi, maka akan mengakibatkan besi yang berada di sekitar paku akan mengalami perkaratan atau korosi. Hal itu disebabkan karena paku yang terbuat dari tembaga yang lambangnya Cu berada di deret volta bagian kanan, sedangkan besi atau Fe berada di deret volta bagian kiri, sehingga besi atau Fe ini mengalami oksidasi dan Cu atau tembaga ini mengalami reduksi, sehingga yang di deret volta bagian kiri ini Fe atau besi memiliki E0 yang lebih kecil atau potensial yang lebih kecil, sehingga ia lebih mudah teroksidasi dan akan lebih mudah mengalami korosi atau perkaratan. Setelah kita mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korosi, kita juga perlu nih mengetahui cara untuk mencegah terjadinya korosi. Karena kan korosi itu pasti sesuatu yang tidak diinginkan oleh orang, atau karena korosi ini banyak memiliki dampak negatif. Oleh karena itu kita harus mencegahnya. Dan korosi ini tidak bisa kita hentikan, tetapi korosi ini bisa kita perlambat dengan cara mencegahnya atau dengan cara memperlambatnya, yaitu ada beberapa cara. Yang pertama, membuat lingkungan udara bebas oksigen. Nah, membuat lingkungan udara bebas oksigen ini seperti yang dilakukan pada orang yang praktikum. Ia mencoba memasukkan paku ke dalam tabung reaksi dan menyumbat tabung reaksi tersebut, sehingga udara-udara tersebut atau oksigen tersebut tidak keluar masuk, hanya menetap pada tabung reaksi tersebut, sehingga hal itu akan menghambat terjadinya korosi atau memperlama terjadinya korosi. Yang kedua, mencegah kontak langsung antara logam dengan oksigen. Nah, mencegah kontak langsung antara logam dan oksigen ini ada beberapa cara. Yang pertama, dengan cara mengecat. Dengan cara ngecat ini, aplikasi penerapannya yaitu pagar besi yang dilapisi dengan cat. Pagar besi yang dilapisi dengan cat ini bertujuan agar ia lebih tahan lama dan tidak mudah berkarat. Nah, yang kedua, dengan dibaluri dengan plastik. Contohnya itu rak piring. Rak piring pada zaman dahulu kan besi yang dibaluri dengan plastik, tujuannya agar ia tidak mudah berkarat. Dan juga contohnya itu pada keranjang sepeda. Kemudian yaitu melumuri
dengan oli. Nah, contoh penerapannya melumuri dengan oli ini yaitu rantai sepeda. Rantai sepeda wajib kita hambat terjadinya korosi atau perkaratan, karena jika rantai sepeda tersebut berkarat, maka sepeda susah untuk digerakkan. Nah, kemudian caranya yaitu dengan galvanisasi atau melapisi logam dengan seng atau Zn. Melapisi logam dengan seng ini contoh penerapannya yaitu pada atap seng. Atap seng dilapisi dengan seng. Tujuannya agar ia tidak mudah berkarat. Kemudian yaitu dengan cara electroplating. Electroplating adalah melapisi logam dengan logam lain. Contohnya yaitu vernikel. Vernikel ini merupakan bahan untuk membuat stainless. Nah, vernikel ini dilapisi dengan nikel dengan tujuan agar stainless tidak mudah berkarat. Nah, kemudian contohnya yaitu keran air yang dilapisi oleh krom. Keran air kan selalu berkontak langsung dengan air, selalu bersentuhan dengan air. Nah, jika dia tidak dilapisi, maka ia akan lebih mudah berkarat. Maka keran air ini harus dilapisi dengan krom agar ia tidak mudah berkarat. Kemudian yaitu pipa air minum yang dilapisi dengan timbel. Kemudian kaleng-kaleng makanan yang dilapisi dengan timah. Tujuannya kan kaleng-kaleng makanan berisi makanan. Jika ia tidak dilapisi dengan timah, otomatis ia akan lebih mudah atau lebih cepat mengalami korosi, sehingga makanan yang terdapat di dalam kaleng tersebut kita tidak bisa mengkonsumsinya. Kemudian yaitu dengan cara paduan logam atau alloy. Paduan logam atau alloy ini contoh penerapannya yaitu pada medali penghargaan. Kemudian yaitu dengan cara Sherard Desing. Sherard Desing ini merupakan proses mereaksikan logam dengan asam fosfat. Nah, contohnya itu yaitu pada badan mobil. Badan mobil ini atau kerangkanya ini terbuat dari besi. Nah, supaya ia tidak mudah berkarat, dilapisi dengan asam fosfat melalui proses Sherard Desing. Nah, jadi ia tidak akan mudah berkarat. Kemudian ada dengan perlindungan katodik. Nah, perlindungan katodik ini yaitu melindungi logam dengan cara mengorbankan logam lain yang memiliki E0 lebih kecil. Nah, contohnya yaitu yang pada gambar yang telah saya tampilkan ini, yaitu contohnya jika kita ingin melindungi Fe, maka korbankanlah logam yang berada di bagian kiri Fe, karena kan korosi akan lebih mudah terjadi jika E0-nya kecil atau potensialnya lebih kecil. Maka jika semakin ke kiri di deret volta, ia akan semakin kecil. Nah, contohnya kita mengorbankan Mg, maka Mg akan mengalami oksidasi. Nah, Mg ini bertindak sebagai anoda, ia yang melakukan pengorbanan anoda, sehingga ia akan teroksidasi duluan dan ia akan melindungi Fe, sehingga Fe sulit berkarat dan Fe mengalami reduksi, sehingga Fe ini bertindak sebagai katoda. Nah, inilah yang disebut dengan perlindungan katodik. Mg melindungi Fe agar ia tidak berkarat dengan cara mengorbankan Mg, bagian logam yang berada di kiri Fe. Nah, kesimpulan yang dapat ditarik dari materi korosi ini yaitu yang pertama, pengertian korosi yaitu peristiwa teroksidasinya suatu logam oleh oksigen. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korosi: pertama, air dan kelembaban udara. Yang kedua, elektrolit berupa asam atau garam. Yang ketiga, permukaan logam yang tidak rata. Yang keempat, terbentuknya sel elektrokimia. Dan cara-cara untuk mencegah atau menghambat terjadinya korosi: yang pertama, membuat lingkungan udara yang bebas oksigen. Yang kedua, mencegah kontak langsung antara logam dengan oksigen dengan cara melalui pengecatan, dibaluri dengan plastik, melumuri dengan oli, galvanisasi, electroplating, penyatuan logam atau alloy, Sherard Desing, perlindungan katodik, dan lainnya. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan
Terima kasih telah menyaksikannya dan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penyampaian materi atau ada yang kurang. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.